Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kemudian salawat serta salam. Tidak lupa marilah kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sekiranya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini riset kami dengan judul Analisis Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia pada PT Trapel Al-Qayyum. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rohis Kurniawan. Kemudian ada saudari Lydia Hamunte dan saudara Pradana Arya Dewangga Damanik. Baiklah, langsung saja. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saudari Lydia Hamunte. Baik, saya akan membacakan hasil penelitian dari PT Trapel Al-Qayyum. Yang pertama ada pengadaan SDM. Nah, pada pembagian pengadaan SDM di PT Al-Qayyum dilakukan dengan cara proses pencarian tenaga kerja yang amanah, jujur, bertanggung jawab, mampu mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan berbahasa serta berbicara yang baik. Lalu menempatkan karyawan pada bidang yang dikuasainya. Yang kedua ada perencanaan. Nah, perencanaan pada PT Al-Qayyum dengan mengadakan dan mempersiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan jamaah travel dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga jamaah dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam perjalanan travel yang diambil. Nah, jadi itu tadi materi pertama yang telah dibacakan oleh saudari Lydia Hamunte. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan. C. Rekrutmen. Untuk proses rekrutmen pada PT Al-Qayyum dengan membuat pengumuman secara terbuka, baik dari media sosial atau langsung dari mulut ke mulut, lalu diseleksi dan diwawancarai untuk mendapatkan karyawan yang diinginkan. Kemudian D. Seleksi. Nah, jadi proses seleksi dilakukan dengan memberikan pertanyaan seputar kemampuan bahasa asing, kemudian kemampuan mengoperasikan komputer pada bidang office untuk menginput data atau desain grafis untuk membuat promosi, dan juga kemampuan berbicara yang baik untuk menawarkan pada jamaah yang ingin berangkat umroh, haji, trapel, dan wisata lainnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Arya Dewangga Damanik. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri pembacaan selanjutnya. Pelatihan. Adapun pelatihan yang dilakukan pada karyawan dengan membimbing para karyawan dalam mengoperasikan komputer pada sistem input data kantor. Kemudian memberikan pengarahan kepada para karyawan dalam melayani jamaah travel harus dengan sepenuh hati dengan memberikan pelayanan terbaik. F. Kompensasi. Adapun kompensasi yang diberikan PT Al-Qayyum pada karyawan berupa gaji yang diterima pada sebesar 2 juta dan dapat makan siang, kemudian mendapatkan juga bonusan per target jemaah travel yang dicapai. G. Pemeliharaan karyawan. Dalam pemeliharaan karyawan pada PT Al-Qayyum dipimpin memberikan fasilitas dan yang nyaman pada karyawan seperti ruangan yang ber-AC dan bersih, kemudian memperlakukan karyawan dengan baik seperti keluarga sendiri. Nah, jadi itu tadi materi terakhir dari kami yang telah dibacakan oleh saudara Arya Dewangga. Selanjutnya pada kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Jadi, pengadaan SDM dilakukan dengan cara proses pencarian tenaga kerja yang amanah, jujur, bertanggung jawab, mampu mengoperasikan komputer, dan memiliki kemampuan bahasa serta berbicara yang baik. Lalu, menempatkan karyawan pada bidang yang dapat dikuasainya. Kemudian dalam proses perencanaan dilakukan dengan mengadakan dan mempersiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan jamaah travel dan memberikan pelayanan terbaik sehingga jamaah dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam perjalanan travel yang diambilnya. Kemudian dalam proses rekrutmen dilakukan dengan membuat pengumuman secara terbuka, baik dari media sosial atau langsung dari mulut ke mulut, lalu diseleksi dan diwawancarai
untuk mendapatkan karyawan yang diinginkan. Kemudian dalam proses seleksi dilakukan dengan memberikan pertanyaan seputar kemampuan bahasa asing, kemudian kemampuan mengoperasikan komputer pada bidang office untuk menginput data, atau desain grafis untuk membuat promosi, dan juga kemampuan berbicara yang baik untuk menawarkan pada jamaah yang ingin berangkat umroh, haji, dan travel wisata lainnya. Kemudian dalam proses pelatihan yang dilakukan pada karyawan dengan membimbing para karyawan dalam mengoperasikan komputer pada sistem input data kantor, kemudian memberikan pengarahan kepada para karyawan dalam melayani jamaah travel harus dengan sepenuh hati dengan memberikan pelayanan terbaik. Kemudian dalam kompensasi yang diberikan oleh PT Al-Qayyum pada karyawan berupa gaji yang diterima per bulannya sebesar 2 juta rupiah dan dapat makan siang, kemudian mendapatkan juga bonusan per target jamaah travel yang dicapai. Kemudian dalam pemeliharaan karyawan pada PT Al-Qayyum, pemimpin memberikan fasilitas yang nyaman pada karyawan seperti ruangan yang ber-AC dan bersih, kemudian memperlakukan karyawan dengan baik seperti keluarga sendiri. Nah, itu jadi kesimpulan dari hasil mini riset kami. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.